Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang telah hadir di tengah kita, guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Maulana Malik Yusuf. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, sehingga kita sebagai umatnya mendapatkan suri tauladan dari beliau. Yang sama-sama kita muliakan juga tanpa mengurangi rasa hormat para alim ulama, para habaib yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puja kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini telah mengizinkan kita, diberikan kita kesempatan untuk hadir di majlis yang mulia ini, hadir di masjid kita ini guna memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita junjungkan kepada baginda yang kita rayakan hari kelahirannya hari ini, yang mana telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba beradab ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, pertama-tama atas nama panitia saya mengucapkan selamat datang di majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari tahun ke tahun alhamdulillah Masjid Fajrul Islam ini selalu melaksanakan kegiatannya tepat di malam ke-13. Mungkin kami hanya pandai mengundang tapi tidak pandai melayani. Dalam kesempatan ini saya sebagai ketua panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan, penerimaan serta pelayanan kepada Bapak Ibu masih banyak kekurangan-kekurangannya, baik dari segi hal-hal yang sebagaimana mestinya. Lalu yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, baik yang di sekitar masjid maupun yang jauh dari masjid, yang telah banyak membantu sehingga terlaksananya peringatan Maulid kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia yang mana telah berjuang, bekerja semaksimal mungkin sehingga tercapainya pelaksanaan peringatan Maulid kita pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana masjid ini yang sama-sama kita cintai ini berdiri sampai dengan saat ini. Boleh Pak? Saya cerita sebentar.
Ada satu latar belakang yang saya ingin sampaikan, kenapa saya ingin bercerita tentang masjid kita ini. Pertama, dalam beberapa bulan terakhir ini, saya dan keluarga saya agak sedikit resah. Pertama, dapat omongan-omongan sekitar masjid. Lalu omongan ini semakin luas hingga omongan-omongan jauh dari masjid sampai ke kita. Apa omongan itu? Pertama, ada satu omongan bahwa ibunda kami menjual tanah wakaf masjid. Itu omongan yang pertama. Lalu tanah wakaf tersebut dijual kepada anaknya sendiri yang bernama Haji Lutfi Eman Faluti. Di mana sebetulnya letak yang diomong-omongkan orang-orang tersebut itu? Itulah rumah yang di depan masjid itu. Jadi sudah beberapa bulan ini ramai sekali hingga sampailah ke kita omongan seperti itu, bahwa ibunda kami menjual tanah wakaf masjid. Dari omongan seperti itu pada malam hari ini saya ingin bercerita bagaimana masjid ini berdiri dari zaman tahun 87 hingga 2018 ini. Insya Allah dalam perjalanan membangun Masjid Fajrul Islam ini, yang sangat mengetahui perjalanan masjid ini, di keluarga kami hanya ada 4 orang yang mengetahui persis. Yang pertama jelas almarhum Al-Maghfurlah Kiai Zainuddin MZ. Yang kedua Ibunda Haja Siti Khalilah. Yang ketiga saya sendiri. Dan yang keempat adik saya Haji Zaki Nur. 4 orang inilah yang sangat tahu persis seperti apa masjid ini. Saya mulai bercerita. Awal tahun 80-an, sekitar 83-84, kami sekeluarga pindah ke Haji Aum sini Pak. Yang tadinya kita tinggal di belakang, di RT 3. Kita mulai pindah di sini sekitar tahun 84. Dulu lokasi masjid ini adalah tempat pembuangan sampah. Banyak pohon-pohon. Tahun 80-an. Sekitar 3-4 tahun kemudian setelah kami pindah ke Haji Aom, ayahanda kami berpikir ingin menjadikan depan rumah ini karena dulu tempat buang sampah. Banyak pohon, pokoknya tempat jin buang anak. Nah, ayahanda kami punya niat bagaimana kalau kita bikin masjid di depan. Lalu ketemulah ayahanda kami dengan seorang sahabatnya, seorang warga Tasikmalaya keturunan India. Beliau akhirnya yang membebaskan tanah ini. Sementara ayahanda yang untuk berupaya membangun fisiknya. Itu terjadi sekitar tahun 87 atau 88. Dulu ukuran Masjid Fajrul Islam ini tidak sebesar ini. Awalan Masjid Fajrul Islam ini mulai dari tiang sini batasnya Pak. Inilah awal depannya. Belakangnya di mana? Belakangnya pas Bapak duduk di belakang turun tangga, itulah belakangnya. Lalu lebarnya sampai mana? Lebarnya hanya sampai tiang ini. Itulah bangunan pertama kali Masjid Fajrul Islam. Yang mulia ayahanda kita Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf,
Baik Bapak Ibu sekalian, saya teruskan sedikit lagi ya Pak, biar semuanya jelas. Maksud saya ingin menyampaikan di sini, saya tidak ingin menyampaikan secara diam-diam, bisik-bisik, dari mulut ke mulut. Saya tidak mau seperti itu. Saya membuka di sini bahwa inilah asal usul Masjid Fajrul Islam dari awal sampai dengan hari ini. Saya ingin bercerita kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana supaya lebih jelas pada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW malam hari ini. Oke ya, saya teruskan lagi. Jadi batasnya menara ini, pagar tiang ini, ujungnya sampai dengan bapak-bapak duduk terakhir di belakang sana. Itulah batas ujung masjid dulu. Dalam perjalanan hidupnya kami dari tahun ke tahun di Masjid Fajrul Islam, alhamdulillah kedua orang tua kami diberikan rezeki lebih. Lalu pada beberapa tahun kemudian ayahanda kami dan ibunda kami membeli tanah. Persis posisinya di sini sampai di ujung masjid ini. Dibelilah tanah ini. Waktu itu masih masjid lama. Lalu dalam perjalanannya lagi ayahanda dan ibunda kami punya rezeki, belilah tanah lagi yang di belakang situ. Nah, sehingga sudah mempunyai tanah di depan dan di belakang masjid saat itu. Dan oleh ayahanda, mungkin bapak ibu yang tinggal di Haji Aom yang dari dulu sudah lebih dari 10 tahun, mungkin tahu dulu oleh ayahanda kami tempat ini ada dijadikan lapangan bulu tangkis dan garasi mobil beliau. Juga tanah yang situ dijadikan garasi mobil beliau. Bapak Ibu yang sudah tinggal lama di Haji Aom pasti sangat tahu bagaimana bentuk-bentuk tanah di Haji Aom seperti apa. Lalu pada tahun 2000-an, sekitar 2005 atau 2000, saya juga sekitar tahun 2000-an. Ayahanda kami, setelah rumah kami direnovasi saat itu, rumah kami direnovasi seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, berpikiran, mungkin yang sering Bapak Ibu juga dengar bahwa ayah kami merasa terusik, kok rumahnya saat itu lebih bagus daripada masjid. Nah, maka saat itu berbicaralah kita berempat, saya, adik saya Zaki, Umi, dan ayahanda, bahwa beliau ingin awalnya malah pengen renovasi saja Pak. Renovasi diperbaikilah biar lebih bagus lagi. Cuman dalam perjalanannya beliau lebih pikir rubuhin sekalian itu masjid. Kita bangun baru. Kita gedein lagi masjidnya. Dipanggillah arsitek kita. Disampaikanlah keinginan ayahanda, pengen masjidnya lebih besar, punya menara besar, dan pokoknya kalkulasinya jauh lebih besar dari yang sekarang ini. Lalu arsitek juga bilang, mungkin tanahnya nggak cukup kalau digedein, diukur dulu berapa keperluan tanahnya, nanti saya cariin tanahnya. Itu yang disampaikan oleh ayahanda saat itu. Dibikinlah gambar masjid sesuai dengan yang kita tempati ini. Lalu dipanggillah setelah gambar jadi masjid, ngobrollah dengan ibunda. Saya waktu itu kebetulan tahu Pak, adik saya juga tahu. Mah, tanah yang depan di masjid kita wakafkan buat masjid. Tanah mama yang di belakang terpakai sedikit nggak apa-apa ya buat masjid dan buat bangunan menara. Terpakai sedikit. Ibunda saya bilang apa? Kalau memang buat masjid silahkan pakai. Itulah akadnya antara ibunda saya dengan ayahanda saya mengenai tanah masjid ini. Yang depan kita wakafkan full buat masjid, yang belakang kita wakafkan sebagian saja untuk keperluan menara masjid. Itulah akad suami istri tentang tanah wakaf masjid ini.
mulailah dibangun masjid ini. Akhirnya dari tanah wakaf sekarang ini punya 3 Pak, punya 3. Yang pertama asal usul adalah yang punya seorang pengusaha Tasikmalaya keturunan India. Namanya kalau nggak salah Pak almarhum Haji Nijar. Lalu kita lihat dari sini ke lebar, masjid kan masih lebar. Alhamdulillah ayahanda melakukan pembicaraan dengan PT Intiland. Karena kita tahu tanah sebelah sini adalah punya Intiland semuanya. Dan sesuai kebutuhan masjid, PT Intiland pun menghibahkan berapa yang diperlukan oleh masjid. Akhirnya tercapailah sampai dengan batas pagar, itulah yang diberikan oleh PT Intiland. Jadi masjid ini terdiri dari 3 orang Pak wakafnya. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu, daripada Bapak Ibu bicara mulut ke mulut, bicara kuping ke kuping, suatu mulut ke mulut yang lain, makin lama makin lebar. Malam ini saya kasih tahu, tanah wakaf masjid ini punya 3 orang. Pertama adalah milik ayahanda dan ibunda saya. Yang kedua milik almarhum Haji Nijar. Yang ketiga adalah PT Intiland. Itulah pemilik tanah wakaf ini. Dan rumah yang disebut-sebutkan selama ini adalah katanya dijual, ibunda saya menjual tanah wakaf, itu adalah murni milik ibunda saya sendiri. Karena selama yang saya tahu, akad antara ayahanda almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dengan ibunda Haji Siti Khalillah, yang saya tahu adalah wakafnya tanah depan full kita wakafkan buat masjid, yang belakang dipergunakan untuk membangun menara. Itulah terjadinya kesepakatan tentang pemberian tanah untuk masjid ini. Lalu dalam perjalanannya terjadi kendala masalah pembiayaan terlalu berat. Yang tadinya kira-kira sekitar perlu 8 miliar Pak. Sekarang saya buka di sini. Karena waktu itu juga Krismon, semua harga naik. Jadi hampir 10 miliar lebih. Nah, saya singkat. Akhirnya menara tidak jadi kita bangun. Di mana waktu itu posisi menaranya? Posisi menara itu adalah di tangga yang kecil pojokan itu. Itu dulu dalam gambarnya tidak ada tangga, tapi hanya ada menara. Jadi demikian penjelasan dari saya. Secara singkat ini, apabila ada yang masih kurang berkenan atau kurang paham mengenai tanah wakaf ini, silakan datang ke rumah saya. Ketemu saya, ketemu ibu saya, ketemu adik saya, itulah yang paling mengetahui tentang sejarah masjid ini. Walaupun keluar dari mulut keluarga saya sendiri, di luar 4 orang ini, saya yakin dia tidak tahu sejarah masjid ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itulah sambutan dari saya. Sekedar saya ingin menceritakan bagaimana masjid ini berdiri dari awal. Dan mudah-mudahan setelah saya sampaikan seperti ini, omongan-omongan seperti itu tidak ada terjadi lagi. Dan warga, baik yang sekitar masjid maupun yang di luar masjid, sudah bisa paham apa dan bagaimana tanah wakaf masjid itu. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Moijo Hasanah yang pertama, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah.